Nuryanisa Fitri, nomor absen 23. Saya Nesya Cynthia Maksalita, nomor absen 25. Saya Iqbal Sutra Ramadhani, absen 14. Saya Aldi Janas Prasetya, absen 2. Saya Ditya Syahira Basya, absen 12. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang pemirsa. Info terkini, Geng di SMA Negeri 1 Jember telah melaksanakan panen karya yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung nilai kekreativitas dan nasionalisme dan merupakan penunjang keeratan dengan profil pelajar Pancasila. Berikut laporan dari rekan kerja saya. Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dengan saya Dija dan rekan kerja saya yang hari ini akan mewawancarai Ibu Sari Mustika Sri Padma selaku Koordinator Panen Karya P5 Fase F 2024. Baik Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. DJ gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga bahagia. Ibu, jadi hari ini kami akan mewawancarai Ibu terkait Panen Karya P5 yang diselenggarakan tahun ini Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang paling vital nih Bu, mungkin Ibu bisa menjabarkan sedikit terkait makna dari tema P5 kali ini. Ya, jadi semuanya pasti tahu bahwa tema panen karya yang telah dilakukan sebelumnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Bhinneka Tunggal Ika ini semuanya sudah tahu, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian di dalam tema ini ada subtema, yaitu remaja masa kini pelestari budaya Indonesia. Sehingga peserta didik sebagai remaja masa kini dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, di mana dapat terlihat jelas ketika anak-anak menampilkan beberapa penampilan-penampilan seperti tari, drama yang menonjolkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian dari segi pemaknaan ini hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, di mana salah satu elemennya yaitu gotong royong. Jadi dengan adanya perbedaan yang ada di dalam peserta didik itu sendiri, dia mampu untuk bekerja sama, saling menghargai, dan kompak tentunya dalam menampilkan penampilan tersebut. Berarti temanya nggak sebesar hanya Bhinneka Tunggal Ika ya Bu, jadi ada subtemanya lagi. Iya, betul sekali. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, mungkin manfaat yang didapat ataupun diselenggarakan dan tertuju kepada siapakah panen karya P5 ini, Ibu bisa menjelaskan Ibu? Pastinya panen karya ini tertujunya oleh siswa, khususnya peserta didik fase F1 atau kelas 11, di mana mereka yang melaksanakan dan merekalah yang merasakan dampaknya atau manfaatnya. Esensial dari panen karya itu sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar penampilan saja, tetapi lebih terkait ke profil pelajar Pancasila itu sendiri yang seperti Bu Sari tadi jelaskan. Jadi ada mandiri, bagaimana anak-anak itu bisa mandiri, kemudian bisa kreatif dalam menampilkan karyanya, kemudian mereka juga bisa bergotong royong, kemudian ada juga elemen yang mereka berakhlak. Jadi berakhlak itu tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi berakhlak kepada sesama temannya, itu juga termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Mungkin terdapat pihak lain yang mendapat manfaatnya Ibu, mungkin seperti guru ataupun karyawan-karyawan lain di sekolah Ibu? Kalau manfaat untuk guru sendiri di sini sebenarnya lebih ke fungsi, karena guru di sini fungsinya sebagai fasilitator, di mana menghubungkan atau menjembatani atau memberikan fasilitas bagi peserta didik untuk dapat mencapai profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi lebih ke fungsinya. Untuk panen karya tahun ini itu diselenggarakan dan fasilitasnya itu di mana Ibu? Kalau panen karya sendiri itu diselenggarakan kemarin ya di lapangan SMA Negeri 1 Jember. Kebetulan memang bersama dengan acara Disnatalis SMA Negeri 1 Jember. Kan panen karya ini tidak mungkin selangsung-langsungnya langsung terjadi gitu ya, mungkin ada prosesnya. Tapi untuk puncak panen karya ini diselenggarakan kapan itu? Nah, untuk kapannya itu tepatnya tadi Disnatalis itu ya, yaitu tanggal 27 September 2024. Baik Ibu, seperti yang saya bilang tadi bahwa panen karya ini kan nggak
semena-mena langsung terjadi ya Bu, pasti ada prosesnya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit keseruan di balik prosesnya itu. Prosesnya jadi sebelum anak-anak itu menampilkan penampilan, pastinya mereka harus mengenal dulu, memahami dulu apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian anak-anak juga berpresentasi secara berkelompok. Nah, ketika semuanya sudah memahami pemaknaan dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri, dikembalikan lagi ke peserta didik. Bagaimana peserta didik dapat menampilkan sebuah karya yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan nih sama peserta didik itu, mereka ada jadwal untuk latihan dan pada akhirnya sampailah ke panen karya tersebut. Baik, Ibu. Kan panen karya ini juga merupakan suatu hal yang baru ya Bu. Mungkin terdapat faktor-faktor atau alasan mengapa panen karya atau hal baru ini atau inovasi ini terlaksana gitu Ibu. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru, mungkin tapi bagi kelas 11 yang saat ini ya, itu sesuatu hal yang baru karena memang mereka baru merasakan sekarang gitu. Tapi sebelumnya yang sekarang kelas 12 itu sudah pernah melakukan panen karya yang seperti itu gitu. Jadi mungkin ini hal yang baru bagi kelas 11 itu sendiri. Dan juga dikemas dengan kemasan yang baru ya Ibu tentunya. Iya, betul sekali. Baik, selamat siang dan sampai jumpa. Baik, itu dia observasi dari Koordinator Panen Karya P5 SMA Negeri 1 Jember. Selanjutnya kita saksikan observasi bersama murid SMAN Negeri 1 Jember. Baik, kembali lagi pemirsa, di sini saya sudah bersama subjek dilaksanakannya panen karya P5 F1 ini. Ini merupakan salah satu siswi SMA Negeri 1 Jember. Boleh mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Nesya Cynthia Maksalita, saya dari kelas 11 IPS 2. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, panen karya ini prosesnya panjang ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit proses di balik puncak penampilan panen karya P5. Untuk prosesnya sendiri, yaitu kami satu kelas itu seperti kayak latihan sepulang sekolah dan hampir setiap hari juga latihannya. Untuk kelas Nesya ini menampilkan apa ya? Menampilkan tari. Tari khas mana gitu Nesya atau nama tariannya? Menampilkan beragam tari. Jadi banyak tari kita jadikan satu di lagu Wonderland itu. Lagu Wonderland ya? Ya. Oke, mungkin terdapat persiapan atau koreografi tambahan yang dibuat sendiri oleh anggota kelas Nesya? Pastinya ada. Kita juga menampilkan selain tari-tarian itu ada penampilan dari color guard dan ada penampilan dari bakat seperti silat kayak gitu. Oke, kan prosesnya panjang nih ya. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit suka atau dukanya dari Nesya sendiri ataupun yang dirasakan oleh anggota kelas. Suka atau dukanya, kalau sukanya itu lebih ke kita bisa kayak bersatu mengkompakkan kelas itu ya. Apa caranya kita harus kompak di depan seluruh siswa-siswi. Dan kalau dukanya ya latihan setiap harinya itu dan bikin kelas itu ada yang malas mungkin karena bukan hobi juga gitu kalau buat anak cowok. Tantangannya di situ kali ya, memperhatikan ya. Iya. Oke Nesya, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa sih dampak yang dirasakan Nesya maupun anggota kelas terkait adanya panen karya P5 ini? Untuk dampaknya sendiri kita bisa menjalin kerjasama atau kekompakan satu kelas dan kita bisa Mungkin kekeluargaannya meningkat iya juga betul ya? banget. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Nadia Dwi Syafitri, pamit undur diri. Selamat siang. Nah, itu dia. Jangan lupa Like,
subscribe.